Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Setiaasih, NIM 1051944, Fakultas Syariah, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah skripsi dari kakak tingkat yang bernama Gina Nabila Effendi, Ilmu Pemerintahan UIN STS Jambi, untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Baiklah, langsung saja dengan penjelasan pertama, yaitu judul penelitian. Judul penelitian di sini mengenai tentang hubungan antara Musrenbangdes dan RKPdes, studi terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPdes Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari tahun 2016 sampai 2017. Penjelasan selanjutnya mengenai tentang latar belakang masalah penelitian. Latar belakang masalah penelitian musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Musrenbang dilakukan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional sebagai suatu kegiatan perencanaan pembangunan. Pengertian Musrenbangdes merupakan sebuah forum musyawarah yang mempertemukan stakeholder untuk merumuskan agenda pembangunan di tingkat desa. Dalam pelaksanaan Musrenbangdes tersebut terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama, usulan pembangunan yang bersumber dari dana APBD dan DDD. Hasil yang diperoleh dari Musrenbang ini dimasukkan ke dalam RKPdes di masing-masing desa. RKPdes ini merupakan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah desa atau yang disebut dengan RPJMdes. RKPdes disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa, yang mana prioritas penggunaan dana DDD diatur dalam peraturan Bupati atau yang disingkat dengan Perbub Kabupaten Batanghari dengan Perbub yang berlaku untuk pembangunan di tahun 2017 yang direncanakan di tahun 2016 dari dana DDD, yaitu Perbub nomor 9 tahun 2017. Bab 5 pasal 9 ayat 1 yang berbunyi, dana desa diprioritaskan untuk membiayai bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPdes mulai disusun oleh pemerintah desa setelah diperoleh informasi yang lengkap tentang sumber keuangan yang akan diterima oleh desa. RKPdes ditetapkan dengan peraturan paling lambat sebelum penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja desa. Musrenbangdes dalam perjalanannya selama ini belum dapat diandalkan sebagai wadah yang berperan penting di desa, sebab prioritas dari pembangunan yang telah melalui tahap Musrenbang pun dapat berubah dalam rencana kerja pemerintahan desa. Bila demikian adanya, maka menjadi cerminan jalannya musyawarah perencanaan pembangunan bahwa terhambatnya perencanaan akan menghadirkan pola pembangunan yang tidak aspiratif dan akan memicu perubahan terhadap rencana kerja pemerintah yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu 1. Apakah Musrenbangdes telah mengkomodir rencana kerja pemerintahan desa Penerokan? Yang kedua, apakah kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di desa Penerokan, Kecamatan Bajubang?
Yang ketiga, apakah langkah strategis ke depan dalam pelaksanaan Musrenbangdes Penerokan Kecamatan Bajubang? Penjelasan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dalam penelitian ini ditetapkan beberapa tujuan penelitian, yaitu 1. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan Musrenbangdes dan hal-hal yang mengakomodir di Kecamatan Bajubang. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaan musrenbang di desa Kecamatan Bajubang. Penjelasan selanjutnya mengenai manfaat penelitian. Dari hasil sebuah penelitian, pada dasarnya mempunyai manfaat atau kegunaan baik bagi peneliti maupun orang lain. Maka dari itu, manfaat penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan teori keilmuan, khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan hubungan antara Musrenbangdes dan RKPDes, studi terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Yang kedua, bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pemikiran tentang hubungan antara Musrenbangdes dan RKPDes, studi terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Yang ketiga, bagi penulis, hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh program gelar proses sarjana strata 1 pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kerangka teori. Yang pertama, balance scorecard. Balance scorecard yang selanjutnya disingkat BSC merupakan alat yang digunakan untuk memetakan strategi dan menerjemahkan strategi menjadi aksi. Balance score mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh para partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi. 2. Perencanaan pembangunan desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan permusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, pemerintah desa didampingi oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah, kabupaten atau kota. Selanjutnya, Musrenbangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan desa untuk menyepakati rencana kerja pembangunan desa RKPD desa tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM desa.
Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahun, yaitu RPJM Desa, dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). RKPDes Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKPD Desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Penjelasan selanjutnya mengenai tinjauan pustaka. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan Musrenbang Des dan RKPDes, studi terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Sebelumnya ada yang sudah melakukan penelitian terlebih dahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan penelusuran ke perpustakaan dan internet, terdapat penelitian membahas mengenai musrenbang, di antaranya sebagai berikut. Pertama, penelitian yang disusun oleh Apriyanto Nugroho, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, angkatan 2016, yang berjudul Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dalam Pembangunan yang Partisipatif di Tiuh Daya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dari hasil penelitian tersebut lebih kepada partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan lebih berfokus pada musyawarah rencana pembangunan desa dalam pembangunan yang partisipatif. Yang kedua, penelitian disusun oleh Fadila Nuari, mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung, angkatan 2017, yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbang Des di Pekonwai, Petai, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Dari hasil penelitian tersebut lebih berfokus pembahasannya mengenai evaluasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunannya yang telah terlaksana di Pekonwai, Petai, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Yang ketiga, penelitian yang disusun oleh Muhammad Ridho Nugroho, mahasiswa program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2017, yang berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang di Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Dari hasil penelitian ini tersebut lebih kepada peran masyarakat dan keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang untuk pembangunan yang lebih baik dan demokratis, dengan berfokus pembahasan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang. Dalam penelitian kakak tersebut, Gina Nabila Effendi, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, angkatan 2018, yang berjudul Hubungan Antara Musrenbang Des dan RKPDes, studi terhadap pelaksanaan hasil musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai hubungan Musrenbang Des terhadap RKPDes studi di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Dari mulai tahapan Musrenbang Des, kemudian berapa realisasi RKPDes dalam pembangunan desa di Kecamatan Bajubang. Pembahasan selanjutnya mengenai tentang pendekatan penelitian. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat sebuah permasalahan.
Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakkan proses maknanya. Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lainnya pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penjelasan selanjutnya mengenai jenis data penelitian sosial. Jenis data penelitian ini yaitu data yang disajikan diperoleh dari sumber yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara atau data yang diperoleh secara langsung di lapangan oleh yang melakukan penelitian tersebut. Data primer yang meneliti maksudnya adalah informasi-informasi yang diperoleh secara langsung diambil dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan sumber data hasil wawancara kepada Kasih PMD Kecamatan Bajubang dan PMD Desa Penerokan. Dalam hal ini sebagai sumber data primernya yaitu Kasih PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, Masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Selanjutnya data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Dalam hal ini, penulis memperoleh data-data dari sumber internet, berupa data skripsi, jurnal, laporan, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan terhadap subjek dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Penjelasan selanjutnya mengenai sumber data penelitian. Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data dapat diperoleh dari tindakan, pengamatan, ataupun data yang didapat saat penelitian berlangsung. Sumber data penelitian ini dari 1. Kasih PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Bajubang, masyarakat, kepala desa, perangkat desa, artikel, buku, jurnal, dokumen, dan sumber data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan beberapa metode dalam penelitian ini. Metode tersebut antaranya pertama ada interview atau wawancara. Wawancara ini pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikontribusikan maka dalam suatu topik tertentu. Penelitian langsung turun ke lapangan dengan cara menanyakan terhadap informan mengenai hubungan musyawarah perencanaan pembangunan terhadap rencana kerja pemerintah desa. Yang kedua, dokumentasi. Pengumpulan data melalui dokumentasi ini diperoleh alat instrumen yang memadu untuk mengambil data-data dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada masa lalu. Metode dokumentasi merupakan sumber yang bermanfaat karena telah tersedia, sehingga relatif mudah memperolehnya, dan merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai cerita dari situasi dan kondisi yang sebenarnya dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa melalui perubahan. Penjelasan selanjutnya tentang analisis penelitian. Dalam tahapan terakhir ini, tahap berikutnya adalah analisis data atau analisis penelitian. Pada data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data yang dikumpulkan, maka analisis data penelitian ini bersifat kualitatif. Ada 4 tahap yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, yaitu ada balance scorecard.
Balance scorecard mencakup berbagai aktivitas penciptaan nilai yang dihasilkan oleh partisipan perusahaan yang memiliki kemampuan dan motivasi tinggi. Ada 4 balance scorecard yang perlu diperhatikan dalam pemerintahan, yaitu ada perspektif finansial atau keuangan. Yang kedua ada perspektif customer dan stakeholder atau pelanggan atau masyarakat dan pemangku kepentingan. Yang ketiga ada perspektif internal, bisnis proses atau proses bisnis internal. Yang keempat ada perspektif learn and growth, pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua ada reduksi data. Reduksi data adalah sajian analisis untuk bentuk analisis mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dilakukan. Yang ketiga ada sajian data. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informal yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan dengan melihat suatu penyajian data penelitian, akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan pekerjaan suatu analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsinya. Yang keenam ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan ini yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, kerangka teori, dan tujuan pustaka. Bab 2, metode penelitian yang isinya tentang pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian, dan teknik analisis data. Bab 3 ada gambaran umum lokasi penelitian yang penulis lakukan, yaitu hubungan antara Musrenbangdes dan RKPDes, studi terhadap pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari. Yang keempat ada pembahasan. Dalam subbab ini berisi mengenai prioritas faktor pembangunan yang diusulkan di Musrenbang Desa terhadap rencana kerja pemerintah desa dalam hubungan Musrenbangdes terhadap RKPDes. Yang kelima ada penutup. Dalam subbab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran terkait tentang hubungan antara Musrenbangdes dan RKPDes, studi pelaksanaan hasil Musrenbang di dalam RKPDes Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.